Halo, dalam rangka proyek visualisasi data Pacman, saya menceritakan sebuah data yang pribadi nih, yaitu data tidur saya sendiri, makanya judulnya tidur. Mungkin sebagai pembukaan, saya itu orang yang bermasalah dengan tidur kali ya. Jadi semenjak tahun 2019, saya mencatat berbagai data tidur saya sendiri. Nah, saya menggunakan smart band ini nih, Mi Watch, Mi Band, untuk menuliskan data-data. Nah, inilah saya catat lagi datanya di spreadsheet. Jadi bisa dilihat ada jam tidur, ada jam bangun, dan lain seterusnya. Nah, data-data ini saya gunakan sebagai dashboard di sini nih. Jadi saya memantau secara berkala mingguan atau bulanan, apakah data tidur saya bagus atau enggak. Nah, bisa dilihat di sini saya bikin ini lama tidur saya. Jadi sumbu X adalah tanggal dan sumbu Y adalah menit tidur. Nah, bisa dilihat ada dua garis referensi, 6 jam dan 7,5 jam. Harusnya, saya tidur di antara kedua garis tersebut. Gitu. Jadi kalau ada di bawah garis sama di atas garis, berarti nggak efektif tuh tidurnya. Dan kalau terlalu banyak garis ini nih, nah berarti salah juga. Karena harusnya lama tidur itu selalu konstan, harusnya gitu idealnya. Oke, ada apa lagi nih di dashboard saya? Ada perbedaan jam tidur juga. Jadi saya mau perbedaan jam tidur dan jam bangun saya itu konstan. Misalkan saya tidur let's say jam 11. Besoknya saya juga mau tidur jam 11 lagi gitu. Kalau besoknya saya tidur setengah 12, berarti ada perbedaan setengah jam. Nah, perbedaan yang ideal adalah 60 menit menurut saya. Tapi kalau dilihat di sini ya masih banyak ya. Jam tidur saya yang bahkan bisa sampai beda 3 jam gitu. Nah, dari berbagai data dan dashboard tadi, saya sering melakukan eksperimen gitu. Salah satu eksperimen yang saya mau ceritakan adalah eksperimen lampu namanya. Jadi, menurut teori tidur, salah satu penyebab kita ngantuk adalah berkurangnya cahaya. Kalau banyak cahaya, kita nggak akan ngantuk. Gitu. Karena ketika cahaya redup, tubuh memproduksi enzim melatonin. Jadi kalau masih ada cahaya, nggak bisa tuh diproduksi enzim melatoninnya. Nah, orang-orang pada masa sekarang itu susah banget tidur karena terlalu banyak cahaya dari gadget, dari lampu. Kan ketika kita dulu di masa purbakala gitu ya, cahaya kan cuma dari matahari. Jadi ketika malam ya udah gelap. Nah, sekarang tubuh kita tuh ditipu. Dikiranya sekarang masih siang gitu atau masih sore. Jadi badan nggak produksi melatonin. Yang saya lakukan adalah saya membeli jam di kamar saya yang bisa saya atur intensitas cahaya. Misal, nah itu saya redupin tuh, kelihatan nggak? Saya gedein deh. Saya ubah lagi ya. Nah, jadi lebih terang. Atau saya matiin. Nah, seperti itu. Oke, jadi dengan ketidakhadiran cahaya, maka badan kita itu memproduksi enzim melatonin yang membuat kita jadi ngantuk. Waktu itu saya pernah melakukan percobaan, saya bikin alarm di HP saya. Jadi ketika jam 11 malam, itu cahayanya akan redup. Nah, itu berarti pertanda bagi saya untuk beres-beres, untuk sikat gigi, untuk matiin laptop, semua kerjaan, dan siap-siap untuk tidur. Lalu makin redup lagi dan akhirnya saya tidur. Selama proses eksperimen itu, saya melakukan pencatatan seperti biasa. Dan ternyata hasilnya, nah, sebelum dan sesudah percobaan, semua matriks yang saya gunakan untuk mengukur kualitas tidur saya naik. Atau makin bagus gitu. Selama tidurnya naik, kondisi badan dan kondisi saat bangun itu naik, dan perbedaan jam tidurnya menurun. Selain untuk percobaan, data-data ini pun sebenarnya enak untuk dilakukan cross-check gitu antar data ya. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah
saya melihat hubungan antara lama tidur dengan sleep score nih. Sleep score adalah gabungan dari jam bangun, jam tidur, light sleep, deep sleep, rapid eye movement, atau ketika mimpi. Itu digabung. Itu secara otomatis ya dari Xiaomi maksudnya. Nah, bisa dilihat bahwa ada korelasi nih. Korelasinya positif. Ketika semakin lama tidur, maka sleep score-nya semakin tinggi. Tapi kalau lihat di sini nih, di sini, makin dia tinggi, nggak berarti bahwa sleep score-nya juga makin tinggi. Akan ada saatnya menurun nih di sini nih. Ya kan? Nah, kondisi sleep score terbaik adalah 420 menit atau 7 jam sampai 540 menit atau 9 jam. Jadi itu salah satu nilai yang bisa kita lihat ya dari data tidur saya, bahwa tidur yang baik berkisar antara 7 sampai 9 jam. Oke, sebenarnya masih banyak percobaan-percobaan yang saya lakukan dan saya tulis dalam Medium, tapi mungkin waktunya tidak cukup ya. Jadi bisa dibaca di Medium saya. Terima kasih.